min surur anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Baitur Rahman Tegal Mojo rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan amal ibadah dan amal soleh thalabul ilmi, mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala, yang dalam hal ini adalah firman-firman Allah yang terdapat dalam surat Ali Imran. Dan dalam kesempatan malam hari ini kita masuk pada ayat yang keempat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, min qablu, Allah turunkan Taurat dan Injil min qablu, sebelum Allah menurunkan Al-Quran, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa anzalal furqan, dan Allah Subhanahu wa taala di Allah menurunkan pembeda. Sebagian ahli tafsir, ya, dan ini yang dipakai di terjemah Depak, pembeda di sini maknanya adalah Al-Quran. Innal ladzina kafaru, orang-orang yang kafir dan ingkar bi ayatillahi, dengan ayat-ayat Allah, lahum adzabun syadid, bagi mereka siksaan yang keras. Wallahu, dan Allah azizun zat yang maha perkasa, tuntiqam, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki hukuman. Ya, maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan fungsi semua kitab suci. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan hidayah bagi manusia, Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan dulunya, sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Taurat dan Injil juga sebagai petunjuk untuk dan hidayah untuk manusia. Maka di sini kita lihat bahwasanya Al-Quran itu adalah kitabul hidayah. Sebagaimana Taurat dan Injil, demikian keadaannya, yaitu kitabul hidayah. Maka maksud pokok dari Al-Quran itu adalah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada manusia supaya menjadi orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Maka Al-Quran itu bukan kitab sejarah, bukan buku sejarah. Oleh karena itu, maka jangan kaget kalau cerita-cerita yang disampaikan oleh Al-Quran kok tidak detail, namanya, settingnya, ya, tempatnya, tahunnya. Ya, kenapa tidak ditegaskan Fir'aun itu siapa? Ya, kenapa cuma disebut Fir'aun padahal Fir'aun itu gelar semua raja-raja Mesir? Ya, maka itu jangan kaget. Kenapa? Karena Al-Quran bukan kitabut tarikh, bukan buku sejarah, namun kitabul hidayah. Oleh karena itu, ketika Al-Quran membawakan kisah, maka yang diinginkan adalah memberikan hidayah kepada manusia dari kisah. Ini berarti yang pokok adalah pelajaran dari kisah, bukan settingnya, bukan tempatnya, bukan waktunya, nama-nama orangnya. Anjing Ashabul Kahfi itu anjing jenis apa, anjing macam-macam, helder atau yang lain. Enggak. Kemudian bulunya atau warnanya seperti apa, umurnya anjing tersebut sudah berapa tahun, anjing kecil, anjing muda atau anjing dewasa. Ini enggak. Jangan kaget kalau itu enggak ada, karena Al-Quran itu bukan kitabut tarikh, bukan buku sejarah, namun kitabun hidayah. Demikian juga Al-Quran itu bukan buku biologi. Oleh karena itu, seandainya di sana menyebutkan angin, menyebutkan tumbuh-tumbuhan, menyebutkan madu,
Maka jangan heran, jangan kaget kok nggak detail cerita madunya, kok tidak detail madu yang paling enak itu madu Riau atau madu mana. Nggak detail semacam itu, karena ini bukan kitab herbal, bukan buku pelajaran biologi, namun dia kitabul hidayah. Maka ketika nyebut madu, membahas menyinggung madu, angin, penyerbukan dan yang lainnya, itu dalam rangka pokoknya adalah memberikan hidayah kepada manusia. Dan hidayah apa yang dimaksudkan dalam ayat ini? Tentu hidayah untuk kitab suci itu hidayah pokoknya adalah hidayah ilmu, hidayah informasi, hidayah informasi. Sehingga orang setelah membaca kitab suci, mempelajarinya, maka dapat informasi mana yang menurut kitab suci ini hal-hal yang baik dan mana hal-hal yang buruk. Oleh karena itu maka Al-Quran itu hidayah untuk semua manusia, baik yang beriman ataupun tidak beriman, karena dia adalah hidayah informasi, hidayah ilmu. Orang yang belajar Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan informasi mana hal-hal baik versi Al-Quran, mana hal-hal yang jelek versi Al-Quran. Yang setelah seorang itu mendapatkan hidayah informasi dari Al-Quran, nanti boleh jadi ada yang mendapatkan taufik hidayah dalam bentuk digerakkannya hati untuk mengamalkan informasi yang telah didapatkan. Namun sebaliknya ada juga yang tidak mendapatkan hidayah taufik, tidak mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga meskipun dah tahu baik dan buruk versi Al-Quran, namun tidak ada perubahan yang signifikan pada dirinya setelah mendapatkan informasi mana yang baik dan mana yang tidak. Kemudian hidayah itu lawan katanya dalam bahasa Arab adalah dolalah. Ini kemudian dolalah itu kemudian pindah ke temon jadinya dolala. Jadinya dolala. Kesenian tari, bacanya sholawatan, namun yang nari harus pakai celana pendek, perempuan pakai celana pendek. Tapi isinya sholawatan. Nah itu contoh dolalah. Nah makanya disebut sama orang Temon dan sekitarnya, ini namanya dolala. Dari kata-kata dolala. Ini loh kalau mau tahu kesesatan, nah ini tontonan Sumber Temon ini bikin Anda sesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka hidayah kebalikannya adalah dolalah, yang biasa kita terjemahkan dengan kesesatan, namun perlu diketahui dalam bahasa Arab makna pokok dari hidayah dolalah itu adalah di antara maknanya adalah hilang dan bingung. Oleh karena itu hewan yang tersesat sehingga bingung mau pulang, rumahnya di mana, kandangnya di mana, itu dalam bahasa Arab disebut dollah, binatang yang tersesat. Kenapa dia disebut dollah? Karena dia bingung jalan pulang kemana. Itu mana asal dolalah. Hudal linnas sebagai petunjuk untuk manusia. Tentu yang dimaksud dengan manusia adalah Banu Adam, anak keturunan Adam. Wa anzalal furqan, dan dia Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Furqan. Nah, apa yang dimaksud dengan Al-Furqan di sini? Maka ada beberapa versi tafsiran. Di antaranya bisa kita lihat di terjemah Depak.
Al-Furqan di sini, wa anzalal furqan artinya adalah menurunkan Al-Qur'an. Dan kalau di buku tafsir yang saya pakai, yang dimaksud dengan Al-Furqan di sini adalah pembeda. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan pembeda antara al-haq dan batil, kebaikan dan keburukan. Kalau di buku tafsir yang saya bawa, saya pakai, ini tidak sepakat kalau Al-Furqan diartikan Al-Quran. Alasannya nanti terjadi pengulangan, karena Al-Quran telah disebutkan di ayat sebelumnya. Nazzala alaikal kitab, dia Allah telah menurunkan kepadamu secara berangsur-angsur Alkitab, yaitu Al-Quran. Oleh karena itu maka versi yang kedua, wa anzalal furqan, dan Allah menurunkan Al-Furqan, itu pembeda, dan itulah keadaan semua kitab suci. Maka semua kitab suci punya status yang sama, baik Taurat, Injil ataupun Al-Quran, semuanya Allah turunkan dan Allah masukkan ke dalamnya Al-Furqan. Di sana terdapat kaidah-kaidah yang dengannya kita bisa membedakan manakah hak dan batil. Ya, dan pembeda di sini ya tentu yang pokok adalah membedakan mana kebenaran dan mana kebatilan, mana baik dan mana buruk, mana pembela dan pejuang kebenaran dan mana pembela dan pejuang kebatilan, mana yang manfaat dan mana yang bahaya, mana yang manfaat dan mana yang lebih manfaat, mana yang bahaya dan lebih bahaya. Itu semua diajarkan oleh Al-Quran. Ya, maka orang yang menekuni Al-Quran itu orang yang nanti punya kemampuan bisa melihat mana manfaat dan mana yang berbahaya. Orang yang tidak belajar Al-Quran ya, maka boleh jadi terbalik-balik. Dia beranggapan yang manfaat itu bahaya, yang bahaya itu manfaat. Maka orang yang mau belajar Al-Quran, mau membaca Al-Quran, mau ikut kajian Al-Quran, nanti akan tahu, oh ini bahaya, Al-Quran melarang judi, oh apa itu judi. Ternyata judi itu bukan hanya kemudian remi, ya, bukan hanya bentuk-bentuk yang sederhana yang bersifat tradisional. Oh ternyata sepeda gembira itu juga judi, ya. Ternyata oh jalan santai itu juga judi, manakala ya, kegiatan tersebut berbayar dan dari uang pendaftaran itu dikumpulkan untuk beli hadiah, kemudian direbutkan dan diundi di antara peserta, ya, maka itu juga judi. Orang yang ngaji Quran, orang yang ngaji itu yang ngerti. Ya, oh ini satu hal yang batil, satu hal yang jelek. Orang yang tidak ngaji mudah ditipu. Nah, ini namanya jalan santai kok. Nah, namanya sepeda gembira. Namanya goes-goes. Namanya goes-goes. Terus kemudian duit judi yang diperebutkan diganti namanya ini door prize. Ya, bukan duit judi, ini namanya door prize. Gampang ditipu kalau nggak ngaji. Dan orang yang ngaji dan ngaji ini ngajinya tenanan, serius, rutin, itu manfaat, itu ngerti. Jadi kalau ngajinya ya, plus ngantuk atau ngantuk plus ngaji, ya belum tentu, ya, boleh jadi tidak mendapatkan Al-Furqan dari ngajinya. Ngajinya kadang-kadang, ya, maka nggak kaget kalau belum mendapatkan buah dari ngaji Al-Quran. Mengkaji Al-Quran yaitu memiliki Al-Furqan. Orang yang tekun belajar mengkaji Al-Quran, mendalami,
mengikuti kajiannya, yang kajiannya memang fokus betul-betul mengkaji isinya, itu nanti akan mendapatkan al-furqan, kemampuan untuk membedakan mana yang berbahaya, mana yang manfaat. Orang kemudian rajin ngaji Quran dan demikian juga ngaji secara umum akan ngerti minimal teorinya kalau rokok itu berbahaya, minimal teorinya, minimal teorinya ngerti rokok itu berbahaya karena di pengajian bolak-balik disindir-sindir. Makanya saya bilang minimal teorinya kan, tapi ngerti. Kalau nggak tahu ngaji ya teorinya saja boleh jadi nggak ngerti, teorinya saja boleh jadi nggak pernah dengar. Dia kira itu manfaat, ya itu manfaat bisa ya, menghilangkan pusing-pusing, menghilangkan ini ya, boleh jadi manfaat. Padahal pusingnya itu bukan pusing karena nikmatnya rokok, itu pusing karena penyakit kecanduan. Semua kecanduan itu kalau tidak ditututi pusing. Nah, itu semua kecanduan goes itu juga kalau nggak goes pusing. Itu semua kecanduan. Semua kecanduan itu jika ditinggalkan pusing. Sehingga pusing karena nggak ngerokok itu bukan terus kemudian pusingnya hilang karena merokok, itu bukan karena merokok itu punya manfaat menghilangkan pusing, bukan. Karena ini adalah dampak semua bentuk kecanduan. Semua bentuk kecanduan itu nanti ya, pusing, nggak nyaman, kemudian ada yang kurang, itu semua bentuk, semua kecanduan demikian keadaannya. Ya, maka sifat dari semua kitab suci itu al-furqan. Al-furqan, siapa yang membacanya, siapa yang mengkajinya, mentelaahnya, menyimaknya, ya, maka dia akan mendapatkan al-furqan. Dia akan bisa membedakan manakah yang baik dan manakah yang buruk, tahu ya, minimal teorinya manakah yang berbahaya dan manakah yang manfaat, mana yang bahaya dan mana yang lebih bahaya, mana yang manfaat dan mana yang lebih manfaat. Itu akan didapatkan oleh orang yang mau tekun membaca, tekun mengkaji, tekun membahas dan menyimak. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan pada semua kitab suci Al-Furqan. Ini kandungan semua kitab suci. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmatnya kepada hamba-hambanya dengan Allah turunkan berbagai macam kitab suci yang agung, Taurat, Injil, dan Al-Quran, maka Allah katakan innal ladzina kafaru bi ayatillah. Maka Allah ceritakan setelah turunnya kitab suci manusia akan terbelah. Maka setelah turunnya kitab suci manusia akan terbelah. Kemudian Allah ceritakan terbelahnya manusia setelah turunnya kitab suci. Ada yang mengimani kitab suci dan ada yang tidak. Maka dan demikianlah sifat semua dakwah. Sifat semua dakwah mengajak pada agama Allah. Sebelum ada dakwah boleh jadi orang itu ya sepertinya rukun semua. Setelah kemudian ada dakwah, setelah kemudian ada ajaan pada agama Allah Subhanahu wa taala, maka nanti maka tidaklah kaget ketika kemudian manusia terbelah, ada yang menerima dakwah, ajaan pada kebaikan dan ada yang menolaknya. Maka Allah ceritakan keadaan manusia setelah turunnya kitab suci. Maka Allah sebutkan secara gamblang, secara belak-belakan ada yang kafir dengan ayat-ayat Allah. Tentu ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara vulgar adanya yang kafir, secara tidak langsung bisa kita tangkap berarti ada yang beriman. Dan di sini untuk yang beriman tidak disebutkan secara belak-belakan. Namun itu tentu sudah bisa kita tangkap. Cukup dengan Allah menceritakan setelah turun kitab suci ada orang-orang yang kafir. Innal ladzina kafaru bi ayatillah, sesungguhnya orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat Allah.
Dan kafir dalam bahasa Arab makna dasarnya adalah as-satru. Makna asal dari kafir itu maknanya adalah menutup. Karena maka makna dasar dari kekafiran itu menutup. Orang yang mengingkari, orang yang menolak hidayah, menolak petunjuk disebut orang yang kafir. Karena orang yang kafir ini menutupi adanya hidayah. Seakan-akan tidak ada hidayah. Dia menutupi kebaikan, dia menolak dan menentang kebaikan. Maka seakan-akan dia menutupinya. Maka innal ladzina kafaru bi ayatillah, orang-orang yang ingkar dengan ayat-ayat Allah. Tentu ayat itu maknanya dalam bahasa artinya adalah tanda, tanda. Dan dalam hal ini adalah tanda yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kita ketahui ayat Allah itu ada dua macam, ada ayat kauniyah dan ada ayat syar'iyah. Ada ayat kauniyah yaitu segala makhluk termasuk diri kita, termasuk anggota badan kita, termasuk mata kita. Kok demikian? Benda kecil namun rumitnya luar biasa, manfaatnya penting. Maka dengan menelitinya, maka dengan memperhatikannya, kita akan dapatkan, oh ini tanda kalau Allah itu zat yang maha kuasa, Allah adalah zat yang berilmu dan seterusnya. Dan demikian juga ada ayat syar'iyah yaitu Quran dan Sunnah. Maka dia adalah tanda adanya Allah Subhanahu wa taala dan tanda kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk orang-orang yang kafir lahum adzabun syadid, untuk mereka siksaan yang keras. Dan di ayat ini tidak Allah sebutkan bentuk detail bagaimanakah siksaan yang keras. Dan bagaimanakah bentuk siksaan yang keras itu Allah sampaikan lebih detail di ayat-ayat yang lain dan Nabi jelaskan dalam banyak hadis. Misalnya Allah katakan di surat Al-Kahfi ayat yang ke-29, di antara bentuk siksaan keras adalah dari sisi minuman penduduk neraka. Inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradikuha. Sesungguhnya kami telah siapkan untuk orang-orang kafir api yang jilatan api tersebut mengelilinginya. Wa inistaghitsu yughatsu bima'in kalmuhli. Dan jika mereka minta minum, maka akan diberi minum. Namun bima'in dengan air yang air ini jelek untuk dilihat. Kalmuhli seperti endapan minyak. Seperti endapan minyak goreng. Minyak goreng yang sudah dipakai untuk goreng sampai 20 kali. Gimana tampilan fisiknya menarik, untuk diminum tidak menarik. Kalmuhli yashwil wujuh, ini sudah penampilannya, penampakannya tidak menarik. Yashwil wujuh, memanggang wajah. Maka jika didekatkan ke mulut mau diminum, wajah langsung gosong seketika. Ini gimana minuman semacam ini kemudian diminum, bagaimanakah dampaknya? Uap airnya itu sudah menggosongkan wajah. Uap air minum tadi kena wajah gosong seketika. Ini gimana kalau minuman semacam ini dimasukkan ke dalam perut? Tentu tidak karuan keadaannya. Oleh karena itu maka tidaklah salah ketika Allah katakan di akhir ayat bi'sas syarab, inilah sejelek-jelek minuman. Wallahu azizun dzuntiqam, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha perkasa, lagi zat yang memiliki hukuman. Maka di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Aziz, zat yang maha perkasa. Meskipun sebenarnya Aziz kita terjemahkan dengan perkasa, itu belumlah terjemahan yang utuh.
Karena aziz dalam bahasa Arab itu mencakup 3 makna. Yang pertama bisa maknanya zat yang maha perkasa, artinya yang menangan. Ya, maka hanya kehendak Allah lah yang akan terjadi. Manusia punya kehendak demikian-demikian, Allah tidak menghendakinya, siapa yang menang? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka aziz dengan makna perkasa. Namun boleh juga aziz di sini maknanya adalah mulia. Diterjemahkan aziz dengan artinya zat yang maha mulia juga tidak salah. Kemudian ada aziz dalam makna yang ketiga, artinya tidak bisa diberi bahaya oleh siapapun. Dia terprotek, terjaga, sehingga tidak ada satupun yang bisa menimpakan madarat kepadanya. Ini perkasa dalam pengertian bebas dari gangguan, bebas dari kejahatan. Makhluk itu tidak ada yang bisa zalim dan jahat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzuntiqam artinya adalah zat yang menghukum. Ya, tentu yaitu menghukum orang-orang yang berhak dan layak untuk mendapatkan hukuman. Ya, maka pelajaran yang bisa kita, di antara pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini menunjukkan bahasanya hidayah atau petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran itu ada 2 macam. Ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Ada hidayah Al-Quran untuk linnas, semua manusia, berarti umum. Dan di ayat yang lain, di awal surat Al-Baqarah, Allah katakan hudal lil muttaqin, petunjuk bagi segelintir atau sebagian orang, yaitu orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau hidayah Al-Quran yang bersifat umum, maka itu artinya adalah hidayah informasi. Hidayah informasi. Maka semua manusia Allah berikan dengan, kalau mereka mau mendengar, mau membaca, Allah berikan kepada mereka hidayah informasi. Mana yang baik dan mana yang buruk. Nih. Namun untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa, setelah mereka tergerak, setelah mereka membaca petunjuk informasi yang Allah berikan dalam Al-Quran, tergeraklah hatinya untuk mengamalkannya. Kemudian pelajaran yang lain, semua kitab suci, Taurat, Injil, Al-Quran, semuanya mengandung muatan furqan. Semuanya memiliki faedah dan manfaat. Siapa yang mengkajinya tentu mengkaji Taurat ketika masih berlaku, mengkaji Injil ketika masih berlaku, dan mengkaji Al-Quran yang akan selalu dan terus berlaku. Maka dia akan punya kemampuan untuk membedakan baik dan buruk, baik dan buruk, manfaat dan yang paling manfaat, bahaya dan yang paling bahaya. Ya, maka karena semua kitab suci itu mengandung muatan pesan, kemampuan untuk bisa membedakan, ya, maka jika semakin orang itu kemampuannya semakin untuk bisa membedakan antara baik dan buruk, manfaat dan kurang manfaat itu semakin kuat, maka berarti manfaat yang dia ambil dan dia dapatkan dari Al-Quran itu semakin besar. Itu bukti kalau pengambilan manfaat yang dia lakukan terhadap Al-Quran itu semakin besar. Maka orang yang paling besar mengambil manfaat dari Al-Quran adalah orang yang paling hebat kemampuannya untuk membedakan. Orang yang semakin cermat dan tidak mudah terkecoh. Non, kalau kemampuan untuk membedakannya itu tidak kuat, dia cuma taunya sholat baik, enggak sholat jelek, maka berarti pengambilan manfaat dari Al-Quran yang dia lakukan belum maksimal. Kemudian di sini terdapat penjelasan tentang hukuman orang kafir. Hukuman yang Allah siapkan untuk orang kafir itu adzabun syadid, hukuman atau adab yang keras. Ya, kemudian secara tidak langsung dalam ayat ini disampaikan setelah turunnya kitab suci, manusia terbelah menjadi 2 kelompok.
ada yang mengimani kitab suci dan ada yang ingkar dengan keberadaan kitab suci. Demikian kurang lebih pelajaran yang bisa kita petik dan kita ambil dari surat Ali Imran ayat yang keempat. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rada'ana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.